salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita. Pergi wisata bersama Ani tiada lelah tak mengenal waktu. Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari orang-orang itu. Bunga melati harum baunya, tumbuh di taman siapa yang punya. Yang kaya beri dari kelimpahannya, janda miskin ini dari kekurangannya. Senang sekali saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini, hari biasa pekan biasa ke-34. Di studio telah hadir bersama saya narasumber Oase Rohani Katolik, Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto SDB. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Adi, apa kabar Romo? Baik Ibu, Shalom, salam damai semuanya. Ya, terima kasih Romo untuk hadirannya mengisi acara Oase Rohani Katolik. Sama-sama. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Mari kita menyatukan hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas penyertaan-Mu selama tahun liturgi ini, dan kami bersyukur atas anugerah kehidupan dan kesehatan. Dan sekarang kami juga bisa bergabung dalam acara Oase Rohani Katolik ini. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu yang membimbing hati kami, membuka hati kami terhadap firman-Mu yang kuat kuasa dan mampu mengubah hidup kami. Bukalah hati kami, ubahlah menjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bacaan liturgi hari ini bacaan pertama dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat, sungguh, anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Pada dahi mereka itu tertulis nama anak domba dan nama bapanya. Lalu aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu bunyinya seperti permainan kecapi. 144.000 orang itu menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk serta tua-tua. Tidak seorang pun dapat mempelajari nyanyian itu, selain ke-144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Merekalah orang-orang yang mengikuti anak domba, kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tiada terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan referen. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah, penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Inilah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab anak manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Aleluya, aleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di bait Allah, tatkala
mengangkat muka. Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Adi. Ya, Romo, bacaan yang pertama itu dari kitab Wahyu nih, Romo. Betul, ya. Dari kitab Wahyu. Dan antara dua bacaan ini ada satu tema besar, yaitu persembahan kasih yang tulus. Persembahan kasih yang tulus. Jadi persembahan, kata pertama tentu saja persembahan, ada yang diberikan. Kasih dari hati untuk orang lain, dan kemudian tulus. Tulus itu lebih pada motivasi dari yang memberikan. Nah, kita melihat dulu bacaan pertama. Kita melihat ada anak domba. Suatu penglihatan oleh Rasul Yohanes. Dia melihat anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan 144.000 orang. Yang di dahi mereka tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Jadi sudah dimeterai, inilah milik Allah, Allah Bapa dan Allah Putra. Orang-orang ini 144.000 orang. Ini simbol atau memang benar-benar 144.000 orang ya, Romo? Ini simbol tentu saja. Kita tahu angka 12, 12 suku. Kalau kali 12, 144. Ya, begitu. Ada simbol. Dan kita juga tahu ada kemudian nanti ada ayat yang bilang terlihat sekumpulan orang yang tak terhitung jumlahnya. Jadi bukan misalnya kita berpikir hanya 144.000 orang yang diselamatkan. Tidak, itu terlalu sedikit. Ini cuma simbol aja ya. Simbol, mewakili suku Israel, seluruh suku Israel. Lalu kemudian ada ayat yang tidak kita baca hari ini, itu tentang sejumlah orang yang tidak terhitung banyaknya. Ya, kita tahu sendiri sekarang jumlah penduduk dunia 8 miliar. Tidak mungkin yang diselamatkan hanya segelintir saja. Pasti Tuhan yang maha baik, maha pencipta, juga menciptakan surga, itu cukup untuk semua. Dan kita melihat ini Yesus anak domba. Kita tahu dalam budaya Yahudi itu anak domba itu menjadi hewan kurban. Makanya di sini ada kata mereka ditebus dari antara manusia sebagai kurban-kurban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Tapi yang menebus adalah Allah sendiri. Jadi bayangkan Allah kita itu rela menebus. Jadi bukan hanya misalnya kalau kita melihat film-film itu atau cerita-cerita tentang dewa-dewa, itu kan menerima dari manusia persembahan atau korban gitu. Mereka menerima. Tapi Allah kita itu yang memberi. Oh, ini kebalikannya ya, ini ya. Kebalikan. Dia yang menebus, dia yang berkorban. Jadi kalau istilahnya kalau pengusaha kan cari untung, ini malah rugi. Dia yang menebus. Rugi banyak. Dan kurbannya kurban diri sendiri. Betul. Itu. Mengorbankan diri demi keselamatan kita. Lalu kita mendengar itu dalam bait pengantar Injil,
itu alasannya. Ya, kita loncat dulu ke bait pengantar Injil. Berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Jadi tanggal 24 November itu hari raya Kristus Raja Semesta Alam. Dialah Raja segala ciptaan. Allah Bapa sudah meletakkan segala kuasa di bawah kaki Yesus. Dialah yang Raja, berkuasa bagi kita semua, dan Dia juga telah menebus kita, maka menjadi Raja yang layak. Maka kita diingatkan bahwa Raja kita itu bukan yang semena-mena, atau yang hanya meminta doa dari kita dan kurban, tapi Dia solider dengan kita. Dia Imam Agung, sudah pernah menjalani hidup sebagai manusia, ya, karena Dia dilahirkan sebagai manusia. Tapi Dia juga Maha Kuasa, Maha Kasih, dan Maha Adil. Dia akan menghakimi di akhir zaman. Makanya peringatannya adalah tetap berjaga-jaga dan bersiap-siaplah. Dan kita lihat juga tentang Mazmur. Mazmur dengan referen, inilah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kalau dalam bacaan pertama kita mendengar tentang sekelompok orang ini, 144.000 orang yang ditandai dengan nama Allah Bapa dan Allah Putra. Sekarang kalau dikatakan ini suatu angkatan, itu karena mereka layak menerima kemuliaan itu, karena mereka sudah mencari wajah Tuhan. Ya, ini dia. Mencari wajah Tuhan. Apa itu mencari wajah Tuhan? Kita lihat di ayat keduanya itu, siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Orang yang hidupnya jujur, perbuatannya bersih, hatinya murni dan tulus. Nah, tentu saja ini berhubungan dengan 10 perintah Allah, tapi juga pasti perbuatan kasih, karena murni hatinya. Tidak mungkin orang hatinya bersih, tapi tidak punya cinta kasih. Tidak mungkin, berarti ada sesuatu yang kurang di situ. Ada juga tentang cinta kasih. Kalau sudah bisa itu, berarti bisa mencari wajah Tuhan. Ya. Menarik tadi Romo bahwa tadi Yohanes melihat ada 144.000 orang dan pada dahi mereka itu tertulis nama anak domba dan nama bapaknya. Dan ini mewakili ke-12 suku Israel dan ini mungkin mewakili kita semua yang ada di dunia ini. Ya, betul. Dan suku Israel yang baru. Suku Israel yang baru. Ya. Betul. Ya. Dan juga bahwa kita semua tadi adalah angkatan yang mencari wajah Tuhan ini ya Romo. Betul, ya. Mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu angkatan yang tadi Roma katakan adalah yang bersih tangannya dan murni hatinya. Betul, ini memang kadang-kadang kita bertanya-tanya atau mendengar istilah ini, mencari wajah Tuhan. Apa itu mencari wajah Tuhan? Tuhan kan tidak bisa dilihat. Bagaimana mencari wajah Tuhan? Tentu saja wajah Tuhan itu kita temukan ketika melihat wajah sesama. Jadi kita bisa melihat wajah Tuhan itu pada wajah sesama kita gitu, dengan orang-orang terdekat kita mungkin ya, dengan keluarga kita, teman-teman kita, kenalan kita, sesama umat, atau bahkan yang bukan Katolik, sesama. Itu sesama juga ya. Betul. Jadi bukan hanya sesama kita yang satu agama dengan kita nih Romo. Iya, sama seperti yang perumpamaan orang Samaria kan, berarti sama kita pokoknya yang butuh dibantu. Itulah sama kita. Jadi kita nggak usah memblok bahwa sesama kita adalah orang yang sama dengan kita. Iya. Tapi yang berbeda dengan kita juga itu adalah termasuk sesama kita ya Romo. Betul. Karena kadang kan orang fokusnya di kata sama. Padahal kan sesama itu singkatan dari sesama manusia. Sesama manusia. Sesama manusia. Jadi ini ruang lingkupnya lebih besar ya Romo ya. Luas. Ya, luas. Betul. Ada contoh-contohnya nggak Romo di kehidupan sederhana itu seperti apa sih? Supaya ketika kita mencari wajah Tuhan, kita bisa lihat di wajah sesama kita. Ya, jadi memang ada bahaya ketika kita terjun ke dunia pelayanan. Itu juga ada bahaya tersendiri, yaitu ketika kita
mengurangi waktu atau mulai cuek pada keluarga sendiri. Itu satu bahaya besar kalau mulai aktif. Jadi ingat, kalau mulai terjun dalam pelayanan, jangan mengabaikan keluarga sendiri juga. Karena disitulah yang pertama umat dipanggil. Kamu dipanggil untuk mengasihi keluarga, sesama yang terdekat, yaitu keluarga. Jadi pertama-tama adalah orang-orang di sekeliling kita yang terdekat dulu, baru keluar ini, Romo. Betul. Karena bahayanya ketika mulai melayani di luar, yang di dalam dilupakan. Itu. Lalu yang kedua, bagaimana bisa tahu yang mana yang butuhkan. Itu tentu saja kita menyadari bahwa Tuhan membimbing kita dalam perjalanan hidup. Seperti Tuhan mengatakan, bacalah tanda-tanda zaman. Jadi kesempatan itu akan muncul. Misalnya apakah seseorang ditawari jadi ketua lingkungan, ketua wilayah, susah sekali mencarinya, atau pengurus, ya, sekretaris dan bendahara, atau di tingkat paroki juga cukup sulit mendapatkan anggota DPH karena harus sering sekali pelayanan ke gereja. Lebih mudah mendapatkan yang lektor dan tata tertib, ya itu lebih umum. Walaupun sulit juga, seperti misalnya pemazmur juga kan perlu latihan banyak. Nah itu, jadi permintaan pelayanan itu adalah petunjuk dari Tuhan. Ini yang bisa kamu buat. Dan jangan pikir kita cuman, oh ya kita bantu segelintir orang. Kalau di paroki kan artinya melayani seluruh umat paroki. Ya. Jadi itu pelayanan yang cukup besar. Bukan pelayanan kecil kita bantu 1-2 orang. Di paroki itu besar. Lalu ada tentu saja di lingkungan sekitar, kita tahu ada juga tetangga-tetangga kita yang bukan Katolik. Ya ketika mereka sakit, apakah kita bisa meluangkan waktu untuk mengunjungi? Ya, mendoakan. Jangan cuma misalnya berdoa ketika mengunjungi tersebut. Bisa setelahnya, kan mereka akan terhibur juga kalau kita bilang, saya janji bantu doakan supaya cepat sembuh. Gitu. Jadi tidak semuanya fokus pada materi. Tidak. Kadang kan orang pikir membantu itu terbatas dengan materi ya. Materi. Padahal waktu, tenaga, doa itu juga kita bantu mereka ya, Romo ya. Pasti. Oh jadi jangan ngeblok diri sendiri bahwa saya kayaknya nggak bisa bantu karena saya juga berkekurangan. Nggak seperti itu ya, Romo ya. Iya, waktu, tenaga. Waktu, tenaga. Juga kehadiran kunjung, kita ya itu ya. Misalnya kan biasa di lingkungan-lingkungan ada yang grup WA. Iya. Kan biasanya sekarang udah ada. Siapa yang mau jenguk? Nah, ini ada 1 mobil kapasitas 6 orang. Nah, kalau misalnya, saya bisa bantunya luangkan waktu untuk jenguk, ya udah masukin nama. Itu. Jadi jangan membatasi diri, semuanya hanya materi, tidak. Waktu, tenaga, doa, pelayanan. Nah, itu yang bisa kita berikan ya, Romo ya. Betul. Ya, nah, Romo ada lagi yang ingin ditambahkan? Injil, apakah kita sudah mulai bahas Injil? Nanti kita akan lanjutkan di sesi yang kedua. Ya, baiklah. Terima kasih Romo untuk sesi yang pertama ini. Sama-sama. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa lagi di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto SDB dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya Romo, nih sesi yang kedua Injil dari Lukas, Romo. Ya, Injil menurut Lukas kita melihat bagaimana
Yesus berada di bait Allah. Dan dia memperhatikan orang-orang yang sedang memasukkan persembahan. Ada orang yang kaya, lalu ada seorang janda miskin. Dan kenapa dia mengatakan kata sesungguhnya? Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Jadi di peti persembahan bait Allah itu dibuat sedemikian rupa sehingga ketika banyak uang dimasukkan itu bunyinya nyaring. Oh, jadi ada bunyinya ini ya, Romo? Iya, karena ini kan zaman dulu pakainya koin. Oh iya, pakai koin belum ada lembaran kertas. Iya, koin lalu kecil, besar, lalu ada yang lebih berat. Nah, tentu saja yang lebih besar dan lebih berat bunyinya lebih nyaring. Makanya Yesus mengatakan sesungguhnya untuk mengatakan bahwa jangan hanya kita mengandalkan indera saja. Oh, suaranya kencang, suaranya besar, banyak, koin jatuh, itu berarti orangnya baik, persembahannya banyak. Gitu. Maka dia bilang sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak. Padahal dia memberi 2 koin yang ukurannya paling kecil. Tentu saja hampir tidak ada suara ketika jatuh. Tapi dia menekankan sesungguhnya dia memberi lebih banyak dari semua orang itu. Semua orang itu yang dia bilang orang-orang kaya yang memasukkan persembahan. Alasannya diberikan di situ, sang janda memberi dari kekurangan, bahkan memberikan seluruh nafkahnya. Nah, saya mau membahas 3 hal. Jadi, hal pertama itu iman. Ya. Iman apa ini? Iman dari sang janda miskin, bahwa dia memiliki iman bahwa untuk hari esok, Tuhan akan menyediakan hidupnya, menyelenggarakan hidupnya. Karena dia memberi seluruh nafkahnya, kata Yesus. Hari itu dia tidak punya apa-apa lagi. Ya. Jadi udah nggak ada apa-apa lagi, semuanya udah dikasihin buat Tuhan nih, Romo. Iya, janda miskin zaman dulu biasanya dibantu oleh agama, ada support begitu, tapi jumlahnya tidak besar. Atau juga dia bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kecil yang tentu upah juga sedikit. Atau kalau dia sangat butuh, dia akan terpaksa mengemis. Tapi kita tidak mendengar bahwa dia pengemis. Kemungkinan dia masih bisa bekerja. Namun itu setiap hari istilahnya dari tangan ke mulut. Jadi nafkah hari itu untuk hidup hari itu. Dan, hari itu habis hari itu juga. Iya. Ketika dia memberikan seluruhnya, bisa jadi hari itu dia terpaksa puasa. Ya, karena nafkahnya dia sudah berikan sebagai persembahan. Nah, dia punya iman bahwa besok Tuhan akan menyelenggarakan hidupnya. Dia tidak perlu khawatir, walaupun dia tidak memegang sesuatu saat ini. Ini adalah iman bahwa Allah, Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kasih. Ya, peduli pada umatnya. Bukan hanya ada persembahan umat, ada doa umat, ada pujian umat, lalu Tuhan seperti cuek. Tidak, dia mendengarkan semuanya, menerima semuanya, dan dia memperhatikan umatnya. Seperti kita tahu ada dalam Mazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Tuhan adalah Tuhan penyelenggara, Tuhan yang menyediakan bagi kita. Berikut kita melihat hal kedua, itu ada aspek persembahan yang berkualitas. Yesus memuji janda miskin ini. Dia memberi koin yang terkecil, walaupun 2 keping ya. Kenapa Yesus tidak memuji yang orang kaya, yang memberi banyak koin, yang memberi banyak persembahan? Karena persembahannya janda ini lebih berkualitas. Padahal cuma 2 keping kecil doang ya nih, Romo. Iya, jadi tentu saja kalau tahu matematika, kalau punya 2 kasih 2 berarti 100%.
Memberi 100%. Sedangkan yang kaya mungkin dari kekayaan yang melimpah, dia memberi hanya ya kurang dari 1% misalnya. Jadi dari segi kualitas, janda ini memberi yang paling berkualitas, terbaik. Yang lain itu banyak kuantitasnya, orang-orang kaya tadi. Kuantitas, memberi dengan kuantitas yang cukup. Tapi yang janda miskin, kualitas. Maka saya mengatakan aspek kedua, hal kedua adalah aspek persembahan yang berkualitas. Jadi kualitasnya ini yang kita garis bawahi ya Romo, bukan hanya kuantitas yang kita berikan gitu ya. Iya, betul. Misalnya yang contoh praktis ya, misalnya orang kaya. Ada yang umat yang sakit atau ada yang kedukaan. Ya, mungkin yang lebih berkualitas bagi dia adalah bukan sekedar menitipkan uang duka, tapi dia bisa memberi lebih, dia bisa datang ke rumah duka, ya, atau meluangkan waktu untuk mampir ke rumah sakit, menjenguk. Nah itu, berkualitas. Ya, walaupun dia misalnya sudah memberikan kuantitas, tapi kualitasnya itu apakah sudah, gitu ya. Tentu saja disesuaikan dengan waktu, ya. Kadang-kadang dengan kemampuan kita ya Romo. Kemampuan kita. Kita kan masing-masing hanya punya 24 jam sehari, dan seperti tadi saya bilang, fokus juga pada keluarga. Jangan kita fokus pelayanan, tapi mengabaikan keluarga. Jangan sampai. Lalu, hal yang ketiga adalah soal motivasi. Ketika kita memberi persembahan pada Tuhan, baik waktu, tenaga, atau materi, hendaknya itu dengan motivasi yang benar. Di orang-orang kaya yang memberi persembahan itu, Yesus tidak mengecam ya. Tapi mungkin ada 1-2 dari orang kaya itu yang memberi itu supaya dilihat orang. Itu kan wajar ya. Ada sifat-sifat manusia. Ketika memberi dengan jumlah banyak, suaranya nyaring, orang-orang melihat ke arah dia. Nah, apakah dia mencari hal itu atau tidak? Nah, itu yang membedakan. Kalau dia mencari hal itu, dia akan mendapatkan kepuasan dari itu. Jadi bisa dibilang, ya itulah upahnya. Hanya kehormatan dari manusia saja. Nah, kalau janda miskin kan dipuji oleh Tuhan. Berarti dia mendapat upahnya dihargai oleh Tuhan. Nah, persembahan ini berarti dan ini yang berkualitas. Memberi lebih banyak dari yang lain. Jadi, kita melihat teladan. Kalau tadi dalam bacaan pertama itu teladan Yesus sebagai anak domba Allah, dia juga mengorbankan diri. Lalu sampai sekarang dia terus memberi dalam sabda dan ekaristi. Setiap kali kita merayakan ekaristi, ya, perayaan ekaristi. Nah, itu pemberian terus-menerus dari Tuhan kita. Nah, dalam bacaan Injil adalah teladan sang janda miskin. Jadi kita melihat 2 teladan hari ini. Ya, Romo. Jadi kita bisa mencontoh si janda miskin ini dalam kita memberikan persembahan kepada Tuhan ya Romo. Betul. Tentu saja tadi dengan yang Romo katakan, iman, persembahan, dan motivasi itu yang ditekankan ya Romo ya. Betul, dan motivasi yang tulus. Motivasi yang tulus ini ya Romo, bukan hanya mungkin kalau zaman sekarang itu ketika kita misalnya berbuat, kita persembahan kepada misalnya kita pelayanan, ataupun kita mungkin kita itu berderma, kita bakti sosial, itu jangan kita dalam tanda kutip bukan hanya kita viralkan gitu ya Romo ya. Ya. Kan banyak ini ya di sosmed, misalnya pergi ke baksos kemana. Betul, memang perlu dokumentasi. Jadi ketika memberi itu ada foto, tapi kan ya mungkin tidak perlu terlalu disebarkan. Ya maksudnya kirim ke semua sama saudara, umat lingkungan, paroki lain. Ya. Ini kan nanti orang bertanya apa motivasinya ini? Pencitraan. Ya pencitraan, betul. Ya, dan juga kita bisa mencontoh si janda miskin ini bahwa
apapun yang kita punya, itu sungguh berarti buat Tuhan ya Romo. Jangan malu untuk kita berikan kepada Tuhan ya Romo. Ya, tidak ada yang namanya persembahan yang tidak berharga. Ya, semuanya berharga di mata Tuhan ketika dilakukan dengan kasih dan hati yang tulus. Oh ya, ini balik lagi kasih dan hati yang tulus ini ya Romo. Iya. Ya Romo. Romo ada kesimpulan sebelum kita akhiri permenang kita, ada kesimpulan yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, jadi kita melihat tadi 3 hal. Ada aspek iman yang harus dipunyai oleh semua umat Katolik. Bagaimana memiliki iman bahwa Tuhan kita ini Maha Kasih yang menjaga kita. Lalu, hal kedua adalah aspek persembahan hidup. Ketika kita sudah merasakan kita dikasihi, kita perlu membagikan kasih tersebut. Jadi kita juga membuat persembahan perbuatan kasih. Perbuatan kasih kita yang kita buat untuk sesama, itu adalah persembahan kita pada Tuhan. Itulah mencari wajah Tuhan. Lalu hal ketiga, ingat bahwa persembahan kasih itu, perbuatan kasih, itu harus dengan motivasi yang tulus. Yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Itulah yang motivasi yang baik, bukan misalnya mencari kehormatan atau supaya lebih dikenal orang. Itulah kesimpulannya. Ya, terima kasih Romo untuk permenungannya pada hari ini. Sangat menguatkan kami sekali untuk kita dapat memberikan persembahan kasih yang tulus kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Ya. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Adi. Silakan Romo. Mari kita tutup sesi kita ini, renungan firman Tuhan ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu atas curahan Roh Kudus-Mu yang mendampingi kami, membimbing kami ketika kami mendengar firman-Mu dan mendengarkan penjelasan-penjelasan kitab suci. Ya Tuhan, berkatilah agar firman-Mu ini bisa meresap dalam hati kami, mengakar, dan menggerakkan hati kami untuk berbuat kasih. Semoga kami semakin beriman, semakin rela melakukan persembahan, dan semakin mempunyai hati yang tulus ketika menyembah-Mu dalam membantu sesama. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Adi dapat memberikan semangat bagi kita untuk melakukan persembahan kasih yang tulus. Akhir kata kami berdua, Romo Petrus Laurentius Adi Prinanto SDB dan saya Katerina Utami pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya. Sampai jumpa.